Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Maaf kemarin ada gangguan dari saya. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat atasnya. Alhamdulillah. Kita sudah sampaikan di surat Az-Zumar bahwa ada orang-orang yang mengatakan kalau lagi mendapatkan ujian atau cobaan, insan dzurrun da'ana, dia meminta kepada Allah, lalu ketika diberikan nikmat, dihilangkan ujiannya, dia mengatakan bahwa nikmat ini, harta ini, kekuasaan ini, kesehatan ini adalah dari ilmuku, dari kepintaranku. Padahal itu adalah ujian saja begitu. Kemudian hal-hal seperti ini sudah disampaikan oleh orang-orang yang lebih dahulu, ya, orang-orang yang telah berlalu, ya, dan tidak berguna lagi apa yang mereka usahakan, tidak berguna lagi apa yang mereka bangga-banggakan ketika Allah sudah memberikan peringatan. Kemudian mereka juga ditimpa sayyi'at terhadap apa yang mereka kerjakan, keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan. Walladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Orang-orang zalim mendapatkan sayyi'at, mendapatkan kesulitan, keburukan dari apa yang mereka usahakan, ya. Dan mereka tidak bakal lari, tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di ayat yang ke-52, ya. Di situ saya tulis 53, 52 ya. Surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka ketahui bahwa Allah lah yang meluaskan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan membatasinya. Sesungguhnya dalam hal demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang meluaskan dan membatasi rezeki itu Allah, bukan dirinya sendiri, tapi Allah yang memberikan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa manusia itu sudah ditentukan. Apa yang ditentukan? Pertama, rizkinya. Kedua, jodohnya. Ketiga, meninggalnya dia di mana, bagaimana meninggal.
Sudah ada ketentuan. Pak, kalau meninggal udah ketentuannya berarti kita nggak usah sholat dong Pak. Kan udah ada ketentuannya. Nah, sholat itu ibadah itu memudahkan kita mendapatkan ketentuan tersebut. Ya. Makanya Nabi sholat. Nah, yang mengatur rezeki itu Allah. Ya. Coba kita berpikirlah sejenak. Kita dengar kan kita dengar ya, sebagian dengar ada yang bilang ini rezeki bukan kita mendengar. Rezeki saya pernah ngalamin sendiri nih. Saya pernah ngalamin namanya sakit jamur di kuping. Pernah saya? Ya. Sakitnya luar biasa itu karena ada tekanan udara menekan gendang telinga di sini, karena jamur itu kan jadi mengurangi volume udara di telinga ya. Itu nomor sakit benar. Akhirnya harus bolak-balik juga ke dokter, ditetesin, dikasih minum. Sebulan udah mulai berhenti waktu itu, udah mulai kurang dan sebagainya. Ternyata masih ada lagi, dikasih minum. Betapa waktu itu nikmat mendengar itu luar biasa. Ini sekarang kita dengar, Pak masih ada yang tidur, Pak anak saya bangunin lah. Kalau suami saya gimana Pak, masih tidur, dia bangunin. Kalau perlu bangunnya sambil meluk. Ya. Ayo ya sholat subuh, nikmat banget. Pak saya nggak ada Pak yang bangunin, kan saya sudah sendirian. Ya minta sama Allah supaya bangun. Titipin ke handphone, titipin ke ibu, kalau masih ada ibu. Ya, jadi nikmat mendengar itu rezeki loh yang Allah berikan, yang salah. Termasuk nikmat berpikir, karena ada orang yang udah nggak bisa mikir, masuk naik ke atas jembatan terjun, kemudian nggak bisa mikir lagi. Kita diberi Allah tuh pemikiran. Ya. Kita minum saja. Minum tuh merasakan air yang segar itu enak banget. Coba kalau minum air laut gitu, pahit, asin, apa gitu. Hanya menambah haus ketika diminum air laut. Tapi ketika kita minum air segelas, itu rezeki. Ya. Teman rezeki ya, rezeki juga. Ya. Tetangga rezeki juga. Ya. Ada nggak orang yang nggak punya tetangga? Ada, itu di penjara. Ada yang nggak ada tetangganya sama sekali, sendirian. Satu sel, macam-macam masalahnya. Tetangga juga rezeki. Maka pernah saya ceritakan ya, bahwa sinar matahari itu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah Indonesia ini hampir setiap hari ada sinar ya. Ada gak yang nggak ada sinarnya? Ada. Pernah saya cerita ya, di era kutub itu ada orang-orang yang bahkan bisa bulan-bulan tertentu matahari tidak keluar, redup-redup gitu, ya, tidak terlihat. Jadi Allah yang meluaskan dan membatasi rezeki. Jadi nggak usah ngaku-ngaku. Kadang-kadang begitu ya, dia ngaku-ngaku, emang itu kepintaran saya atau memang Inna lillahi ayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya ini adalah ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Pak, kok ada orang kaya tapi dia nggak sholat, Pak? Itu ujian dia. Kita kayaknya udah datang ke masjid ke apa gitu mau sholat, datang ke majelis itu begini-gini aja, masih belakang. Itu ujian buat kita. Sering sholat tidak sama dengan kaya, tapi sering sholat sama dengan berkah. Itu. Sering sholat tidak sama dengan kaya, tapi sering sholat sama dengan berkah. Ketika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, kan berkah. Ketika dia diberi nikmat, dia sabar, bersyukur. Kalau ada musibah, kalau ada fitnah, kalau ada ujian,
ujian, dia bersabar. Itu baik buat dia. Ajaib bagi amrul mukminin kan begitu. Ajaib urusan orang mukmin. Ya. Dia tahu rezeki Allah itu sudah ada, udah ada takarannya. Gak usah terlalu kuat gitu ya. Apa namanya? Saya banting tulang, banting daging, banting kulit, banting rambut. Ya. Apa aja saya udah banting, Pak. Tapi kok nggak ada perubahannya keluarga saya. Ya. Kadang-kadang saya nanya, kita punya anak berapa? 3. Itu udah rezeki, 3 anak. Ya Pak, ya. Anak itu rezeki doang, nggak bisa dinilai dengan berapa uang. Ente punya istri gak? Iya. Istri ente mau sholat? Mau. Alhamdulillah itu rezeki. Tapi masih bagaimana Pak kehidupan kita? Ya itu ujian. Banyak yang jauh lebih parah ujiannya. Ya. Banyak yang jauh lebih parah. Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku ketika dia lagi kaya, lagi menghar, lagi berkuasa gitu ya, punya jabatan atau lagi tenar, followernya banyak, pengikutnya banyak, kalau ini likes-nya juga banyak. Wah, saya mau tenar, udah bakat saya jadi orang selebritis tenar aja. Oh, gila, jangan. Ya. Begitu nanti akhirnya sombong dia lupa ketika lagi berdoa waktu lagi susah doanya bagus benar itu. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-53 surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hambaku, orang-orang yang melampaui batas pada dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini bahasa kelembutan. Wahai orang-orang yang melampaui batas, hamba-hamba, kul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang bermaksiat, maksiater, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nggak pernah beres kehidupannya, ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa hidup ini sudah nggak ada benernya, biarin saya nggak bener sekalian. Umar bin Khattab membutuhkan 27 tahun kurang lebih untuk bertobat. Di tahun ke-27 baru dia masuk Islam. Saya malah pernah dengar itu ada orang yang mendapat hidayah usia 84 tahun. Nenek-nenek di daerah Jawa, kawan saya pernah memposting betapa gembiranya nenek-nenek itu ketika kembali kepada dinullah, kembali kepada hidayah. Pada 80 tahun lebih dia di luar hidayah. Betul ya, titik kita itu adalah titik ketika sakaratul maut. Masih banyak waktu. Kalau kita yakin Allah mau memberi kita, dan langsung aja, udah nggak perlu pakai perantara, nggak perlu pakai penghalang. Ada pintu yang selalu terbuka dan gratis. Apa?
pintu taubat. Tidak ada putus asa dari rahmat Allah. Ya, Allah tahu bahwa manusia itu lemah. Setan ngintip terus, pakai berbagai cara untuk menghancurkan kita. Kan setan begitu ya, strateginya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dulu banyak perbudakan, sekarang ada nggak perbudakan? Nggak ada. Tapi kenyataannya banyak yang dijadikan budak. Bagian. Kalau di Indonesia dulu pernah ditemukan kasus ini, kasus anak-anak Jerman kalau nggak salah. Jadi dia kerja, anak-anak muda gitu kerja di tengah laut di ikan dan sebagainya, nggak dibayar, kadang-kadang juga dikasih makan aja. Itu kan perbudakan itu. Sama seperti orang ya, bos gitu ya, atau pemilik usaha zalim terhadap anak buahnya, sama kayak perbudakan. Ya. Jadi berbagai cara itu. Allah tahu bahwa kita lemah. Allah tahu bahwa setan itu mengelilingi dia dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan. Makanya Allah ulurkan tangan, ulurkan bantuan. Kamu datang saja kepada Allah. Nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai menyembah-nyembah yang lain. Cukup menyembah Allah, selesai. Pintunya terbuka terus dan gratis mau masuk. Apa pintunya? Pintu taubat. Langsung saja, nggak usah pakai perantara-perantara, nggak usah. Atau dihalangi itu, wah Anda nggak bisa mendapat kasih sayang Allah. Bisa semua orang. Suku apapun, iya suku apapun. Warna kulit manapun, iya warna kulit manapun. Nggak ada itu spesial. Oh ini keturunan Habib, misalnya keturunan Kiai, bebas melakukan yang nggak benar karena dia ada kesempatan udah jadi keturunan orang-orang soleh. Nggak bisa, nggak ada diskon dalam Islam. Dalam Islam itu tidak ada diskon. Ya. Lalu petantang-petenteng itu enggak ada. Ya. Jadi katakanlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, katakanlah bahwa Allah itu mengatakan begitu. Ya. Asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya. Batas apa? Batas kenormalan. Contoh, batas kenormalan, normalnya apa? Orang menikah. Melampaui batasnya apa? Berzina. Kenormalannya apa? Orang bergaul, sama-sama hidup. Batas ketidaknormalnya adalah orang membunuh. Normalnya adalah orang saling ridho, namanya jual beli. Ya. Kalau saling ridho kan jual beli itu harus saling ridho ya. Batas tidak normalnya adalah curang, ngambil riba, nyedot darah, ya, lintah darah. Ya. Itu batas ketidaknormalan. Semua batas ketidaknormalan itu diampunkan Allah, asal satu aja syaratnya, dia tobat dan tidak mengulangi lagi. Di sini Allah sebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa hamba-Nya. Asal taubat, pintunya terbuka terus. Ya. Walaupun dalam satu ayat disebutkan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Ya, musyrik itu bagi yang sudah tahu. Kalau bagi yang sudah sadar, selesai, dihapuskan semua. Ya, Islam, memasuki Islam itu menghapuskan seluruh dosa. Walaupun waktu itu membunuh dan sebagainya, dihapuskan seluruh dosa, sudah selesai. Jadi kita boleh dong Pak melakukan maksiat dulu terus taubat. Jangan pikir begitu, terbalik itu namanya. Pikirkan maksiat
Mendingan taubat dulu. Taubat dulu baru maksiat ya bukan juga. Taubat dan terus jangan dibalik. Jadi para maksiater ini bukan psikiater. Para maksiater ini, orang-orang yang berdosa ini, ya mujrimun ini, orang-orang yang mempunyai kelakuan yang Allah tidak ridhoi, itu segeralah kembali. Allah mengulurkan tangannya, makanya disebut begitu ya kata Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, dalam satu hadis disebutkan ketika anak Adam berjalan, aku akan mendatanginya berlari kecil. Ketika berlari dia akan datang lebih cepat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang saya sebut bahwa kebaikan itu akan menggeser, menarik kebaikan lain. Begitupun kejahatan. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, dia akan menarik kebaikan-kebaikan lain. Contoh, ketika kita senyum, itu akan menarik senyuman, benar nggak? Ketika kita senyum akan menarik senyuman lain, dan senyum itu, tabassum itu, bermuka berseri-seri itu bahasa yang diakui semua makhluk. Bahasa yang diakui manusia dimanapun. Mata uang yang diakui dimanapun itu senyum. Mungkin kita nggak bisa ngomong sama dia, tapi ketika kita senyum, orang akan tertarik untuk menggerakkan dua bibirnya ke kanan dan ke kiri sekian menit, sekian detik, bukan sekian menit. Kalau sekian menit kelamaan senyum, ya, narik ini kan. Kalau kita senyum gini kan, mungkin yang melihat juga senyum. Itu contoh kecil bahwa kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. Yaghfirul dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa. Syaratnya satu, datang. Memang yang paling sulit ini datang ke masjid. Mau sholat itu luar biasa sulitnya. Ya. Pak, saya malu Pak, izin Pak, era Pak, saya udah brengsek. Saya biasa mainnya nggak bener Pak. Istri saya juga tahu, anak-anak saya tahu. Masa saya ke musola sih Pak, ke masjid? Nanti saya dikoyokkan Pak, diejek. Ya. Mana yang maka masjid ada yang dimauin aja. Nah, kalau begitu ya wala yakhafuna lawmata laim. Orang mukmin itu tidak takut dengan celaan orang lain. Jadikan itu sebagai ujian. Jadi datang, ini Allah ulurkan tangan. Wahai hambaku, mau gak kamu ditolong? Mau ya Allah, datanglah ke pintuku. Ya. Datanglah ke pintuku gampang, gratis, taubat. Gak perlu pakai perantara macam-macam. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semua yang diampuni. Ya, sampai ada kisah di zaman ulama sebelum Nabi ya, ada yang pernah membunuh sekian orang ya, sampai berebut malaikat rahmat atau malaikat laknat atau malaikat siksa. Ya, arwah orang ini layak disiksa atau layak diberi rahmat. Tapi orang ini mau bertobat. Ayat selanjutnya, ayat ke-54, surat As-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Dan kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan masuk Islamlah engkau, tunduklah engkau sebelum datang kepadamu azab lalu kamu tidak bisa ditolong.
lain saudara. Kembalilah engkau kepada Allah, tunduklah engkau kepada Allah, masuklah Islam dengan benar, dengan kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Apa saja? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku hanya untuk engkau ya Allah. Jadi seluruh kehidupan jangan setengah-setengah. Giliran nikah pakai cara Islam, giliran jual beli pakai cara kafir, pakai cara yang tidak benar. Giliran bisnis pakai cara yang brengsek. Ya. Kalau meninggal mau disolatin, ya, dikuburkan dengan cara Islam. Tapi kehidupan dia nggak pernah pakai cara Islam. Ini yang Pak saya sih nggak teh banget, nggak pernah banget gitu. Tapi pernah sih ada satu dua kali. Ya tobat, jangan diulangi lagi. Pak tapi kerjaan saya begitu terus Pak. Ini barang-barang yang keluar. Rizki itu apa yang ngatur? Ia bersuku. Ya, dia meluaskan wayang kecil dan dia menyempitkan rezeki orang, ya, membatasi rezeki orang. Nggak usah takut, keluar dari pekerjaan yang membuat anda jadi maksiat. Ada shift, misalnya dalam pabrik, ya, dalam pabrik shiftnya pulangnya jam 3 pagi. Sampai rumah jam 4, ngantuknya luar biasa sampai gak bisa subuhnya jadi jam 7. Alhamdulillah. Ganti, boleh gak bisa ganti shift? Kalau gak bisa ganti keluar dari pabrik itu. Pak saya udah jadi karyawan tetap, nanti anak istri saya makan apa? Nah ini waladhi waswisu fi sudurinas gitu, yang diberi was-was oleh setan itu kayak gitu. Nanti lu gak dapat makan, anak istri lu dikasih makan apa? Mau dikasih makan cinta sama orang, nah gitu. Jangan khawatir. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali sudah Allah kasih rezekinya. Makhluk melata, bukan cuma manusia kawan. Mau cacing, mau jangkrik, mau biawak, mau ular, itu diberi rezeki orang. Apalagi gede-gede kayak paus lah, hiu, apa namanya, gajah, buah, laba-laba aja dikasih jalan untuk dapat rezeki. Dia tinggal pasang aja jaring, datang sendiri itu nyamuk. Mau nyamuk, mau belalang, mau apa. Jarang Pak saya lihat laba-laba, melihat mau apa tuh. Banyak laba-laba langit. Karena kita kan nggak semprot ya, nah pakai disinfektan ataupun apa pestisida itu. Pada ada, bahkan ada satu jenis laba-laba ini saya pernah lihat itu di siaran Flora Fauna itu. Kalau biasa laba-laba kan membuat jaring ya, jaring di antara daun dan sebagainya, batang-batang dibuat jaring sehingga menunggu mangsa. Ini ada laba-laba yang merajut jaring. Kan laba-laba 8 ya kalau nggak salah gitu, 8 atau 10, 8. Beda dengan serangga. Kalau serangga artinya 6. Ini 8. Jadi merajut jaring. Kata saya keren juga laba-laba. Kemudian yang dia lakukan adalah berjalan dan menangkap mangsa seperti menjala ikan. Itu adalah laba-laba yang begitu. Bisa tuh dijamin orang. Jadi jangan khawatir. Kan sering saya bilang sama teman-teman, memang ya Allah memberikan mungkin ujian juga ya. Akhirnya dapat pekerjaan yang agak jauh. Ya berdoa mudah-mudahan dapat pekerjaan yang dekat dengan rumah. Kalau bisa setiap hari ketemu keluarga, itu kan kenikmatan. Setiap hari ketemu keluarga, bisa saling bercengkrama, saling menguatkan. Mudah-mudahan kalau ada usaha di kampungnya, masya Allah, berkah di kampung. Ya, salah satu aja dipelihara dan dirusak.
Kemudian ayat ke-55. Belum masih. Wasmi'ulahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Jadi tunduklah engkau kepada Allah, datanglah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah. Jangan sampai udah datang azab nggak bisa ada ditolong. Sekuasa apapun nggak bisa ditolong kalau sudah datang azab. Nggak bisa. Siapa yang bisa menolong Firaun itu? Ketika kalau kasih pelampung gitu ya, dulu belum ada jalan pelampung. Padahal dia dikelilingi oleh mungkin ratusan atau ribuan pengawal. Pengawalnya juga habis sama dia, masuk ke dalam. Ya. Kalau di Indonesia ada jenderal waktu pertempuran Surabaya ya, jenderal Malambi, jenderal banyak tentaranya luar biasa, ada tank, ada apa, macam-macam melawan arek-arek Surabaya. Santri pada turun takbir untuk Allahu Akbar. Jenderal yang dilindungi banyak orang lewat. Jenderal Malambi ya masalah. Mohon maaf kalau salah. Pelajaran IPS-nya lemah tadi. Habis nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa melindungi. Begitupun rombongan Ahqaf ya waktu itu ya, dia memasang membuat rumah-rumah di gunung dia pahat jadi rumah bagus dan sebagainya. Habis nggak ada apa-apanya. Ayat selanjutnya. Ayat ke-25. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu sebelum datang menyapa kamu azab yang tiba-tiba baghtatan wa antum la tash'urun, dan Anda kalian semua tidak sadar. Ini perintah bagi Allah dari Allah untuk mengikuti. Ini sesuatu yang terbaik yang diturunkan Allah. Apa Al-Quran? Apa Rasulullah SAW? Ikut. Bahwa yang diturunkan Allah semuanya khair, semuanya baik. Allah menyuruh kita memakan makanan yang baik dan halal, baik, bagus. Allah menyuruh kita untuk menikah dengan baik, disaksikan banyak orang, baik dan bagus, baik dan bagus. Sehingga anak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Anak dinaungi keluarga yang berkasih sayang, baik, baik. Allah menurunkan hukum apa itu? Macam-macam hukumnya. Ada hukum kalau dia berbuat jahat, ada hukuman yang sebagian dan juga diterapkan di Indonesia belum menjadi hukum positif di Indonesia. Dan itu sesuai dengan harapan kita manusia. Ada keadilan Allah di situ. Dan itu baik. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah dari Allah apa yang diturunkan. Itu sebaik-baik perkataan. Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Nabi pun sebaik-baik manusia. Karena khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana anak Nabi? Anak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran berjalan di Quran. Al-Quran berjalan dengan. Jadi kita ikuti lagi
ditambah dengan ikuti dia, ittiba dengan dia, bahwa dia itu adalah manusia unggul, manusia yang dipilih Allah, dan kita mengikuti banyak kehidupan dia. Walaupun tidak semua kehidupan Nabi bisa diikuti, ya ada yang bisa diikuti, ada. Contohnya Nabi diberi kewajiban sholat malam setiap malam, dia wajib bagi dia. Bagi kita, wah temeh-temeh kita. Jadi wajar kalau dia memang diangkat oleh Allah. Ya. Wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan lillahi wa'ala. Berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi SAW. Doa sudah ada. Nah, ini ada ancaman Allah lagi. Tadi kalau tadi disebutkan ya ayat yakumul azab tsumma la tunzarun. Kalau ini disebutkan ayat yakumul azab baghtatan wa antum la tashurun. Jangan sampai ada azab yang datang ke Anda baghtatan, tiba-tiba, dan Anda tidak sadar, tidak menyadari. Ya. Banyak itu yang disebutkan oleh orang negeri-negeri yang dimusnahkan Allah. Bahkan mereka lagi dalam perbuatan maksiat, diazab oleh Allah, nggak sadar. Ya. Yang lebih kelihatan itu contoh gunung Vivusius itu ya, yang kota Pompei ini dengan cerita ketika orang melakukan maksiat, rombongan masyarakat melakukan maksiat, diberi azab oleh Allah dan diawetkan lagi berbuat apa pada saat itu. Masya Allah, melihatnya kita beri. Masih ada tuh apa namanya, museumnya tuh di Itali, peristiwa letusan gunung Pompei, kota Vivusius. Ya, kawan saya pernah datang ke sana, itu ada museumnya. Ya. Dan pada waktu itu ada yang lagi duduk, ada yang lagi bentuk-bentuk orangnya, dan itu memang orang itu dari awal udah membantu gitu. Dibuat begitu, ada yang mungkin masih makan, ada yang mungkin lagi berbuat maksiat, ada yang mungkin lagi sesuatu yang tiba-tiba yang Allah berikan. Makanya kita berdoa supaya tidak terjadi seperti itu dan segera kembali. Nggak usah jauh-jauh datang, di ayat-ayat kata yasin rohillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Di sini disebutkan min rahmatillah, dari rahmat, dari rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la